Selamat pagi. Komennya Ibu siapa ini? Ibu Yuli ya. Saya spill dengan Viti. Siang Pak Jess, sudah hampir 4 bulan mengikuti pola makan. Nah, 100 hari pertama udah dilewati. Berarti udah ini ya, terbentuk sebuah kebiasaan, terbentuk sebuah sistem di dalam tubuh kalau udah melewati 100 hari. Ya ini kuncinya, 100 hari ini kuncinya. Karena kamu kalau melihat salah satu showcase saya, Jess, di situ ada buku namanya 90 hari mengubah kehidupan. Itu tulisan saya itu. Itu buku karangan saya tuh. Sudah 4 kali cetak. Tidak ada di Gramedia karena saya hanya menjualnya di acara-acara saya. Di motivasi-motivasi saya. Jadi udah 4 kali cetak. Waktu tahun 2017, saya lupa itu. 2017 atau 18, saya sempat ketemu dengan Gramedia. Hanya ketika ketemu sama Gramedia, saya melihat cara marketingnya Gramedia, saya tidak mampu. Karena saya harus membiayai 10.000 buku yang dicetak, atau 5.000 buku yang dicetak, atau berapa buku yang dicetak, dan kemudian setengahnya saya ambil, setengahnya Gramedia yang ambil. Itu cara marketing yang sangat bagus banget sebetulnya. Sehingga Gramedia tetap kuat berdiri. Jadi saya mengembalikan uang yang saya pakai untuk mencetak dan mendapatkan keuntungan dari 50% buku yang ada di tangan saya. Itu cara marketingnya. Dan itu tahun itu buku saya distempel menjadi ini top 10 book of the years, dikatakan seperti itu, dan banyak dikoreksi sama Gramedia. Saya senang sekali ketemu sama mereka, cepet banget mereka untuk melihat, menilai isi buku itu dan kemudian bagaimana. Nah, saya bersyukurnya di situ ya. 90 hari, ini Bu Yuli ini 4 bulan. 4 bulan itu berarti udah 100 hari lewat. Nah, manusia itu memiliki yang namanya ini, daging empuk di bawah tempurung kepala. Kamu bisa mereset, memprogram 100 hari. Daging empuk di bawah kepala. Demikian juga dengan metabolik tubuh. Makanya selalu saya bilang, kalau kamu mengikuti pola makan dan kamu kejar baik, kamu kejar dengan sungguh-sungguh 3 bulan saja, 90 hari, maka kamu bisa merubah pola dalam hidupmu. Sehingga mengaktifkan yang namanya salutogenesis. Nah ini yang dikerjakan sama Bu Yuli ini luar biasa. 4 bulan sudah lebih dari 100 hari, berarti sudah menjadi sebuah kebiasaan. Sukses itu kan hanya kebiasaan. Sehingga kebiasaan itu yang menghasilkan. Mau menghasilkan kekuatan, mau menghasilkan kesehatan, mau menghasilkan uang, mau menghasilkan kedudukan, mau menghasilkan apa yang kamu ingin hasilkan. Makanya saya selalu mengutip 7 habit yang disampaikan oleh Stephen Covey. Yaitu apa? Mulailah dari tujuan akhir. Nah, tujuan akhirmu apa? Nah, tujuan akhir itu pondasinya kamu harus tentukan 3 bulan kamu memperjuangkan itu. Kalau enggak bisa. Karena apa? Manusia ini kan gampang banget diombang-ambingkan dengan situasi. Apalagi kalau soal agama. Gampang banget kamu digoyang kanan, digoyang kiri, ditipu kanan, ditipu kiri. Gampang banget kalau soal agama. Karena agama enggak ada kebenarannya. Agama itu bicara masalah iman. Ya, itu seperti itu. Nah, kalau kamu melihat apa yang ditulis sama ibu ini dan saya mengatakan 90 hari, itu artinya apa? Semua yang akan terjadi nanti itu diawali dari ide. Ya, cara berpikir. Cara berpikir kamu, oh iya, ini Pak Jess ngomong begini nih. Waduh, enggak sarapan, enggak makan malam. Nah, kamu hanya memutuskan, aku harus bisa melakukan. Nah, muncullah setelah ide kamu dengar dari saya bicara, kamu membuat sebuah keputusan. Nah, keputusan itu hanya tetap menjadi keputusan kalau kamu tidak pernah melakukan tindakan. Nah, tindakan itulah yang akan merubah sedikit demi sedikit, merubah pelan-pelan untuk apa yang menjadi idemu di sini menjadi sebuah tindakan. Nah, tindakan yang terus dilakukan, tindakan yang terus diulang, kegiatan yang terus dilakukan, kegiatan yang terus diulang. Dan itu adalah positif karena kamu punya tujuan akhir. Maka itu menjadi sebuah kebiasaan. Makanya unsur utamanya adalah 3 sa. Kamu harus dipaksa. Kalau enggak bisa. Tidak makan pagi, tidak sarapan pagi. Harus dipaksa tidak sarapan pagi, tidak makan malam. Harus dipaksa tidak makan malam, ya. Membuang semua jajanan,
kue, gorengan, cemilan, tepung-tepungan, termasuk kalau mau membuang nasi, itu juga harus dipaksa melakukan itu, ya, dipaksa, nggak mungkin, nggak bisa. Makanya generasi Z ini, angkatan Z ini bingung saya, karena orang tuanya nggak ada yang pernah memaksa anaknya dengan alasan, oh anak nggak boleh dipaksa. Kita harus hidup dalam komunikasi. Nah, ini generasi yang paling di bawah kalau saya bilang. Makanya lihat, lulus kuliah, lulus usia kerja, nggak ada yang kerja. Susah untuk mencari dan menerima kerja. Karena apa? Tidak ada satu kekuatan di dalam diri yang disebut sebagai soft skill dalam dirinya. Ini omongan saya ya, opini saya ya. Tapi kalau kamu mengiyakan ya puji Tuhan. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Gitu. Nah, setelah kamu dipaksa apapun, pokoknya dipaksa. Karena paksa itu termasuk nasihat Raja Salomo yang paling bagus, ya, rotan kata Raja Salomo. Ya, dipaksa. Nah, ketika kamu dipaksa, maka kan terpaksa. Benar enggak? Kamu terpaksa tidak sarapan, terpaksa tidak makan malam, terpaksa hanya makan telur, terpaksa hanya makan daging, terpaksa hanya makan ikan, terpaksa hanya makan seafood. Kayak saya sudah 6 tahun melakukan itu, fine-fine aja, sehat-sehat aja, dan puji Tuhan semuanya justru malah menjadi lebih baik. Dan ketika sudah terpaksa dan itu berulang lebih dari 100 hari, ya, lebih dari 100 hari, maka kamu menjadi terbiasa. Terbiasa tidak makan pagi, terbiasa tidak sarapan pagi, terbiasa tidak sarapan atau makan malam, terbiasa makan telur saja, terbiasa tidak suka jajan-jajanan walaupun kadang-kadang nyolong tetap karena jajanan itu enak, ya. Tapi kamu udah terbiasa. Kalau nggak ada jajanan kamu nggak pusing. Ya, kita kan sering kali di rumah kalau nggak ada jajanan kayak meja makan itu sepi. Nah, itu sudah nggak ada lagi, gitu. Makanya siap-siap kalau Anda ketemu saya dan mampir ke tempat saya, nggak ada jajanan di rumah. Ya, itu. Nah, ini saya cek tes kolesterol 228 itu bagus banget. Ya, kenapa bagus banget? Karena gula darahnya 90. Itu bagus banget. Ya, itu bagus banget. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itulah modal umur panjang. Kolesterol tinggi, gula darah rendah, itu adalah modal umur panjang. Gitu. Ya, itu bagus banget. Bukan normal, Bu, tapi ciamik, terbaik. Ya, makan cuman sekali, telur, ikan, daging, sayur, ya itu bagus. Sayur dibutuhkan enggak, Pak? Butuh. Sayur dibutuhkan. Saya semalam baru makan capcay saya. Seluruhnya sayur semua. Ya, beberapa minggu nggak makan sayur. Buah, kemarin istri saya, kita dari daerah mana tuh? Dari pasar Klojen. Di mana? Itu Bali. Oh iya, dari tempat dingin. Ada mangga. Nah, dia beli mangga, dibawa di mobil karena di mobil ada pisau. Nah, dia beli mangga, dimakan di mobil. Ya, terus kemudian 10 hari yang lalu dia bawa pir, buah pir. Ya, di mobil kita makan pir, nggak ada masalah. Karena buah itu butuh nggak butuh, livermu butuh fruktosa. Walaupun fruktosa bisa dipecah jadi dari telur, dari ikan, dari seafood. Tapi kalau kamu dapatkan dari buah bagus juga. Ya, tapi nggak setiap, nggak perlu kamu fokus. Oh harus buah, nggak kayak gitu juga. Justru malah kalau saya bilang yang harus adalah kamu membuat sebuah keharusan, ya. Yang paling harus kalau saya ya telur. Makanya dimanapun kami ini masak telurnya pakai ketel dari ontel. Ya, di hotel masak telur, didihkan air, kemudian telurnya dimasukin, terus kemudian dinyalakan lagi, bulak 6 menit, berhentiin, nah langsung dinginkan di wastafel. Ya, jam 10 aja, jam 10 lebih 11 menit aja saya masih belum makan telur. Ya, tapi racikan sudah. Nih. Nah, itulah sehat. Sehat Bu Yulia? Nah, kalau kolesterolnya tinggi kayak begini pasti kulitnya mulus. Ya, pasti kulitnya mulus. Nggak takut macam-macaman pakai skincare. Kulitnya mulus. Karena apa? Kulitnya memperbaiki regenerasinya bagus dari kolesterol yang tinggi ini. Keren Bu, luar biasa.